Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita kiranya menyertaimu. Amin. Sahabat rohani yang terkasih, Saroha, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini tertulis di dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jalan adalah satu sarana yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Bagi kita, bahkan bagi makhluk ciptaan lainnya, masing-masing selalu memiliki jalannya atau jalur untuk dijalani. Jalan menyambungkan satu daerah kepada daerah yang lain. Satu desa ke desa lainnya, satu kota ke kota lainnya. Di negara kita, Republik Indonesia ini, jalan merupakan infrastruktural, yaitu fasilitas dasar yang harus ada. Jalan sangat dibutuhkan untuk operasional kehidupan masyarakat. Adanya jalan akan mempermudah penjualan hasil panen dari desa ke kota, memperlancar juga peningkatan perekonomian dan lain sebagainya. Nas renungan kita hari ini menyatakan bahwa Yesus adalah jalan pendamaian. Artinya dengan berada di dalam, bersama Yesuslah cara untuk diperdamaikan dengan Allah. Oleh Yesus hubungan kita boleh dipulihkan, hanya melalui Yesus kita dapat bertemu dengan Allah. Jadi Yesus adalah kasih karunia Allah, jalan keselamatan untuk menyelamatkan umat manusia. Tidak ada jalan lain untuk pemulihan hubungan kepada Allah Bapa kecuali di dalam dan oleh Yesus Kristus. Alkitab dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dan 7 menuliskan kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Dari firman Yesus ini nampaklah jelas tidak ada jalan lain pengampunan atau keselamatan kecuali melalui Yesus sendiri. Hanya ada satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Dengan mengenal Yesus maka kita mengenal Bapa. Dengan berada di dalam Yesus maka kita berada di dalam Bapa. Martin Luther menyebutkan solus Christus, solo Christus, Christ alone. Sejalan dengan Martin Luther, buku nyanyian kita HKBP nomor 234 ayat 9 menyatakan seperti ini. Yesusku, kebenaranku, itulah kehormatanku. Sepanjang masa hidupku,
sampai datangnya ajalku. Jadi hanya di dalam Yesus kita mendapat kebenaran dan hanya di dalam Yesus kita beroleh kehormatan. Lalu bagaimana caranya Yesus Kristus itu menjadi jalan pendamaian? Nats renungan kita menjawab dengan iman dalam darah Yesus. Tentu saudara tahu apa itu iman. Alkitab kita juga berbicara tentang iman seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Boleh Bapak Ibu lihat dalam Ibrani 11 ayat 1. Nanti lebih lanjut boleh saudara-saudara membaca kitab Ibrani pasal 11 secara keseluruhan. Dari sana dapat kita lihat bahwa iman artinya adalah percaya sepenuhnya secara total dan mutlak pada kuasa Tuhan, pada kehendak Tuhan, pada jalan Tuhan, pada pemikiran Tuhan. Tuhan mampu menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Paulus dalam renungan kita ini berkata, iman di dalam darah Yesus. Jadi orang percaya bahwa Yesus adalah kurban keselamatan. Bahwa Yesus adalah domba keselamatan yang ditumpahkan darahnya di kayu salib. Dengan jalan itu, Yesus menjadi jalan pendamaian dan pengampunan bagi kita semua orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus Kristus adalah wujud nyata kasih yang besar dan pengampunan dari Allah Bapa kepada dunia. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kita dibenarkan hanya oleh iman, faith alone. Lalu apa yang harus kita perbuat supaya iman kita bertumbuh? Rajin bersekutu dengan Tuhan, senantiasa membaca kitab suci, berdoa tiap hari, dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Paulus juga berkata dalam Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Seperti juga Martin Luther berkata, sola scriptura, scripture alone, hanya oleh Alkitab. Jadi dengan membaca Alkitab, maka kita akan bertumbuh dalam iman. Karena menurut konfesi kita juga HKBP, bahwa Alkitab yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru sungguh-sungguh adalah firman Allah. Alkitab menyatakan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia yang pusatnya adalah Yesus Kristus. Kita mengerti firman Allah adalah melalui bimbingan Roh Kudus. Sahabat rohani yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Saroha dimanapun Anda berada, renungan kita hari ini mengajarkan kepada kita, Yesus adalah jalan pendamaian, jalan keselamatan, jalan pengampunan dosa. Maka marilah kita beriman kepadanya. Jangan pernah gantikan Yesus dengan tawaran apapun dalam kehidupan saudara.
Untuk iman yang semakin bertumbuh, tetaplah dengar-dengaran akan firman Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari supaya tetap bertumbuh. Amin. Tuhan Yesus memberkati.